Kristen progresif ya. Saudara-saudara, ini satu topik yang perlu ada beberapa seri ke depan. Saya sudah bahas 2 seri sebelumnya. Pertama menanggapi Brian Siawarta, kemudian saya ada satu topik lagi masih dengan Brian Siawarta, termasuk salah seorang rekan dari sinode yang sama ya. Saudara silakan cari itu di channel Verbum Veritatis. Saya tidak ingat persis judulnya apa, tapi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu. Nah, saudara, saya membahas topik ini terkait dengan pandangan hermeneutik mereka mengenai Alkitab, prinsip hermeneutik apa yang mereka tetapkan untuk kita pakai saat kita membaca Alkitab. Saya membahas topik ini karena saya saya sudah menulis satu tulisan, satu book chapter yang akan dipublikasikan di buku Kristen Progresif. Itu project riset dari STT Rai Batam, akan terbit pada awal Juni nanti. Jadi saya tulis tentang prinsip hermeneutik mereka mengenai Kristen Progresif ini. Maka saya ingin bagikan untuk versi populernya, nanti untuk versi akademiknya dengan kutipan yang lengkap, dengan ulasan yang jauh lebih detail dan jauh lebih sophisticated, itu nanti saudara bisa baca sendiri di dalam tulisan lengkap saya nanti, di dalam book chapter saya. Tapi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk memberikan penjelasan sekaligus warning kepada saudara terkait dengan apa yang mereka gunakan, prinsip apa yang mereka gunakan pada saat mereka membaca dan menafsirkan Alkitab. Nah, saya akan mempresentasikan materi ini secara formal, meskipun di dalam tanggapan saya nanti saya akan langsung memberikan tanggapan secara informal. Jadi tidak segala sesuatu yang akan saya bahas di dalam presentasi ini akan ada di slide saya. Saya hanya akan menampilkan kutipan-kutipan langsung dari tulisan tokoh-tokoh penting mereka, 2 tokoh penting mereka yang akan saya bahas malam ini, Richard Rohr dan Brian Zahnd, bukan Brian Siawarta ya, ini Brian Zahnd. Dan mereka berdua adalah tokoh yang sangat penting, sangat-sangat dikutip secara luas dan dirujuk secara luas oleh orang-orang yang menganut Kristen progresif. Jadi ini tokoh-tokoh yang representatif. Mereka bicara tentang bagaimana kita harus membaca Alkitab. Nah, prinsip membaca Alkitab yang mereka gunakan itu mereka sebut sebagai Christoform hermeneutics atau hermeneutik Christoform. Christoform itu berarti dibentuk oleh Kristus. Jadi hermeneutik atau cara menafsir atau prinsip menafsir yang dibentuk oleh Kristus. Atau sebutan lainnya adalah the Jesus hermeneutics atau hermeneutik Yesus. Atau sebutan lain lagi adalah the lens of Jesus, lensa Yesus, cara Yesus memandang Alkitab. Nah, saudara-saudara, itu istilah-istilah yang bagus. Lensa Yesus, hermeneutik Yesus, Christoform hermeneutik, itu istilah-istilah yang bagus. Jadi kalau saudara hanya sekadar berhenti pada istilah, saya kira saya tidak ada masalah dengan istilah-istilah itu. Misalnya istilah Christoform hermeneutik, saya tidak ada masalah dengan istilah itu. Membaca Alkitab harus membacanya secara kristotelik, artinya membacanya secara kristosentrik, membacanya dengan fokus untuk melihat bagaimana Kristus dinyatakan di dalam seluruh Alkitab. Jadi seluruh Alkitab itu bersifat kristotelik, bertujuan dan klimaksnya itu ada pada Kristus, fulfillment-nya itu ada pada Kristus. Saya tidak ada masalah dengan istilah itu. Atau hermeneutik Yesus, itu banyak ahli bicara tentang hermeneutik Yesus. Misalnya bagaimana Yesus membaca perjanjian lama, itu kan bicara tentang the Jesus hermeneutics atau the lens of Jesus, bagaimana Yesus memandang perjanjian lama, memandang kitab suci yang ada pada masanya, yaitu perjanjian lama. Jadi kalau kita hanya sekadar bicara tentang penggunaan istilah, kita tidak ada masalah dengan istilah-istilah itu. Problemnya adalah meaning apa, makna apa yang mereka kasih, yang mereka taruh, yang mereka berikan kepada istilah-istilah itu. Nah, begitu you mulai mengajukan pertanyaan tentang meaning, tentang makna, mendadak yang you lihat itu tidak seperti yang you pikir you mengerti. Dan karena itu ambil waktu yang baik, edukasi diri saudara, sehingga nanti saudara tidak disesatkan dan tidak ditipu oleh orang-orang ini. Karena kalau soal penggunaan istilah,
Orang-orang ini menggunakan istilah-istilah, hampir semua istilah yang saudara gunakan itu mereka gunakan. Alkitab diinspirasikan, Alkitab adalah firman Allah, termasuk kalau nanti saya tidak perlihatkan kutipannya, tapi kalau you baca bukunya Brian Zahnd, itu dia bahkan mengatakan Alkitab itu infallible, tidak dapat gagal dan inerrant, tidak dapat salah. Wah, jadi kalau you hanya terbatas membaca istilah atau mendengar istilah, you akan benar-benar terperosok. Jatuhnya itu jauh sekali mengikuti orang-orang ini. Orang-orang ini menggunakan istilah-istilah Kristen, tapi mereka memberikan arti yang sama sekali tidak Kristen. Sama seperti nama yang mereka gunakan untuk gerakan mereka, Kristen progresif. Saya sudah buktikan di dalam 2 seri saya sebelumnya, gerakan ini atau kelompok ini tidak Kristen dan tidak progresif, karena mereka sekadar mendaur ulang sampah-sampah konseptual yang sudah dibuang di dalam sejarah dan yang sudah terbukti merusak kekristenan dan yang sudah dilabeli sebagai bidat di dalam sejarah. Mereka ambil sana-sini dari liberalisme, dari agama timur, dari postmodernisme, dari dekonstruksi. Mereka ramu itu, daur ulang seperti satu jus buah busuk, lalu mereka sajikan dan dikasih label di situ Kristen progresif. Orang-orang ini tidak progresif. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah outdated, ya sudah ketinggalan zaman, menghidupkan kembali sampah-sampah konseptual di dalam sejarah. Kemudian mereka kasih nama yang baru, kasih label yang baru, kasih jubah yang baru, kasih baju yang baru, lalu mereka jual itu kepada publik. Dan herannya banyak orang di Amerika, itu saya sudah presentasikan, lebih dari 40 juta anak-anak muda di Amerika. Kalau you baca buku tentang The Great Dechurching, itu buku yang baru terbit tahun 2023, The Great Dechurching mendaftarkan statistik anak-anak muda Kristen di Amerika. Lebih dari 40 juta anak muda di Amerika saat ini meninggalkan gereja mereka yang evangelical, yang reform, yang mainstream, meninggalkan gereja mereka yang Pentakosta, ya mereka tinggalkan, mereka pergi join dengan Kristen progresif. Jadi ini gerakan yang sangat besar sekali pengaruhnya, sangat masif sekali di Amerika, bahkan sudah dibawa ke Indonesia oleh beberapa orang seperti Brian Siawarta dan juga salah satu kawannya yang Paul Suseno, kalau saya tidak salah ingat ya. Kalau saya salah ingat minta maaf. Saya sudah bahas itu di dalam sesi saya sebelumnya. Nah, sebelum saya bahas itu saudara-saudara, saya ingin bahas tentang ada satu video yang viral dari seorang pester. Ini pester lagi. Jadi para pester-pester ini kok nyeleneh melulu akhir-akhir ini di Indonesia ini ya. Sebut saja diri saudara itu pendeta, istilah yang digunakan di Indonesia itu pendeta. Kenapa sok-sok harus pakai pester-pester? Memangnya kalau saudara sebut diri saudara pendeta itu kenapa? Sebut aja diri saudara pendeta. Jangan gaya-gayaan pester-pester, tapi ajarannya itu ajaran yang nyeleneh, ajaran yang menyimpang, ajaran yang bidat. Pakai aja bahasa Indonesia, jangan ke barat-baratan, jangan ke Yahudi-Yahudian. Kamu orang Indonesia, pakai saja istilah yang sudah digunakan di Indonesia ini. Menggunakan istilah pester itu tidak membuat kamu lebih ganteng, tidak membuat kamu lebih berotoritas, tidak membuat kamu lebih berwibawa, tidak membuat kamu lebih pintar, dan tidak membuat kamu lebih benar. Itu hanya gaya-gayaan doang, pester-pester. Apanya yang pester-pester itu? Gunakan aja bahasa Indonesia itu. Orang di Indonesia gunakan pendeta kok. Waktu kamu terima SK sebagai pendeta kan disebut di situ pendeta, bukan pester. Apanya yang pester-pester itu? Kok kayak hobi banget gunakan istilah-istilah yang kedengarannya keren tapi isi otaknya nol semua. Gunakan aja pendeta. Kalau kamu pendeta, gunakan aja pendeta. Vikaris, bilang aja vikaris. Kalau majelis, majelis. Penatua, penatua. Nggak usah gaya-gayaan, tapi isi otaknya nol semua. Ini Indonesia ini, itu sukanya yang sesuatu yang sifatnya luar ya. Sesuatu yang sifatnya fenomena. Yang penting istilahnya keren. Yang penting sebutannya keren. Pester. Apanya yang pester-pester ini? Kita masih ngerti kok bisa ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saudara, ada banyak cara untuk menjelaskan, tapi saya akan share kepada saudara yang paling gampang untuk dimengerti. Tapi saudara harus tahu nggak ada yang sempurna, none is perfect, karena nggak ada yang bisa menjelaskan secara sempurna karena kita masih manusia. Tapi yang paling mendekati yang saya pelajari dari pelajaran saya kuliah S2 teologi dan lain-lainnya, saya belajar ada satu cara menjelaskan dengan mudah. Cara menjelaskan itu seperti ini. Michael Gunawan, saya
Michael Gunawan. Bener ya? Pemuka saudara kok rasanya ragu gitu saudara ya. Michael Gunawan. Saya lagi khotbah sekarang. Udah percaya kan saya lagi khotbah sekarang ya? Michael Gunawan, saya lagi khotbah sekarang. Bagi setiap saudara, saya Pastor Michael Gunawan, seorang pendeta. Saudara lagi dengar saya khotbah. Semoga saudara catat, saudara dengerin sungguh-sungguh, saudara nggak ketiduran. Nah, pada saat nanti malam saya selesai dengan ibadah terakhir jam 6, jam 8 saya pulang. Saya ketemu dengan istri saya, Selin Monica Gan. Bagi Selin, saya ini siapa? Suami. Lalu setelah saya pulang ketemu dengan istri saya cium dia. Iya dong, kita bikin romantis. Saya ke krib dan lihat anak saya, Tiffany Abby Gunawan. Saya cium dia juga. Bagi Tiffany Abby Gunawan, siapa Michael Gunawan ini? Papa. Lalu saya ke rumahnya papa saya. Saya ketemu dengan papa mama saya, Samuel Gunawan dan Bulani Gunawan. Bagi mereka, saya ini siapa? Orangnya satu, tapi punya banyak pribadi. Tetapi tetap pada saat saya menjadi anak bagi Pak Samuel, apakah tetap saya pendeta? Oh enggak, malah saya berubah bentuk saudara ya kan? Saya ke rumahnya papa saya tetap pendeta. Tapi di situ saya manifestasinya sebagai anak. Saya nggak datang sama papa, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saya digundul saudara. Tetapi saya datang kepada papa saya sebagai anak. Tapi saya tetap pendeta. Dan nanti malam jam 8 dan jam 10 malam ada orang di Amerika yang akan buka YouTube dan di situ dia akan dengar Michael Gunawan lagi khotbah. Pertanyaan saya, yang dia dengar siapa? Jelmaan saya. Ya dia dengar Michael Gunawan nggak? Pribadinya, hakikatnya satu, tubuhnya satu, tapi punya banyak pribadi yang ada di mana. Pada saat saya hari ini sebagai pendeta, saya tetap suami bagi Selin. Saya tetap papa bagi Tiffany. Itulah Tritunggal. Kita punya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus, ada yang bilang, Yesus pada saat dia di dunia ini, surga kosong. Siapa bilang? Ingat, Yesus adalah firman yang jadi manusia. Pada saat saya khotbah nanti malam jam 10, itu tetap saya. Tapi itu adalah firman saya yang saya sedang khotbahkan dan orang melihat. Itulah yang terjadi. Tuhan kita nggak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia maha hadir. Karena itu dia bisa ada di mana. Dia Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia sempurna untuk menolong dan menyertai dan menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Oke, saudara-saudara, ada banyak komentar untuk rekaman atau cuplikan video tadi. Pertama, analogi yang digunakan oleh Pastor ini, dia di rumah itu suami, kemudian ayah, kemudian dia anak bagi papanya, dan kalau di gereja itu dia pastor. Itu analogi yang salah. Itu analogi itu cocok digunakan untuk mereka yang menganut ajaran sesat yang namanya Jesus only, atau yang disebut dengan Sabellianisme, atau yang disebut dengan modalisme. Nah, tapi kita harus hati-hati di sini, saudara. Rekaman tadi tidak mengemukakan, dan saya tidak punya rekamannya yang lain ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk memberikan komentar di sini. Analogi itu jelas salah. Itu analogi bidat. Jadi analogi itu lebih cocok untuk bicara tentang konsep dari modalisme atau Sabellianisme atau Jesus only yang beredar sangat luas di berbagai gereja, terutama di gereja-gereja Pantekosta ya. Nah, saya tidak bilang bahwa gereja Pantekosta itu semuanya penganut doktrin bidat ini, tapi memang Jesus only atau Sabellianism atau Oneness Pentecostalism itu kan memang dihidupkan kembali di dalam tubuh gereja Pantekosta, termasuk sejumlah gereja karismatik, termasuk gereja-gereja mainstream seperti kemarin saya pergi ke Sulawesi Utara, ke Germita, kemudian ketemu dengan sejumlah pendeta Gemim, itu kan gereja-gereja Calvinis yang seharusnya Trinitarian. Tapi cara mereka menjelaskan tentang Tritunggal itu kurang lebih podawai 11-12 seperti yang dijelaskan oleh si Pastor Michael Gunawan tadi. Jadi orang bisa menggunakan analogi yang salah, tapi pemahamannya benar. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama, dia punya pemahaman yang benar, tapi cara dia menggunakan analogi itu salah. Itu kemungkinan yang pertama. Karena dia tidak memberikan eksegesis atau elaborasi terhadap teks-teks Alkitab. Karena kita baru tahu bahwa ajarannya itu benar-benar salah kalau kita dengar dia menjelaskan teks tertentu di dalam Alkitab. Tapi memang ada indikasi kuat. Satu kali lagi saya tidak membuat tuduhan, tapi ada indikasi itu kuat bahwa Pak Pastor kita tadi itu memang Jesus only. Memang Sabellian. Saudara dengar tadi waktu dia bukan hanya menggunakan analogi, tapi dia juga mengatakan bahwa apa namanya, pribadinya satu, hakikatnya satu, tapi manifestasinya itu banyak. Itu kan Jesus only itu. Itu Jesus only. Dan kalau orang itu benar-benar orang Trinitarian,
dia tidak akan menggunakan analogi itu. Itu analogi yang betul-betul salah. Dan bukan hanya salah, tapi itu analogi yang mencerminkan ajaran bidat. Jadi itu komentar saya yang pertama ya. Jadi Pak Pester tolong belajar dulu. Tadi ya bilang kuliah S2 dan lain sebagainya, dan cara mudah menjelaskan secara gampang Tritunggal ya. Saudara-saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan gampangan. Banyak orang yang mau kasih saya penjelasan yang gampang. Oke, jadi kamu ingin Tuhan yang gampangan. Saudara, Tuhan yang gampang kamu mengerti pasti bukan Tuhan yang sejati. Satu kali lagi, Tuhan yang gampang kamu mengerti pasti bukan Tuhan yang sejati. Itu halusinasimu sendiri. Itu adalah proyeksi dari pikiranmu sendiri, dan itu berhala. Itu pasti bukan Tuhan yang sejati. Saudara ingat Agustinus pernah menggambarkan kita dalam bicara dan memahami tentang Tuhan itu seperti seorang anak kecil membawa satu timba gayung berada di pinggir samudra raya yang sangat luas sekali. You tidak mungkin bisa menampung air samudra yang sangat besar itu di dalam satu wadah yang sangat kecil. Kita itu sangat terbatas. Kita makhluk yang terbatas, dan pengetahuan kita terbatas, dan pikiran kita termasuk kemampuan kita memahami Tuhan itu terbatas. Jadi Tuhan yang kamu bisa gampang-gampangin untuk orang gampang-gampang mengerti, itu adalah Tuhan gampangan, dan Tuhan gampangan itu berhala, bukan Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan by the way ya, kalau saudara orang Kristen dan maunya yang gampang-gampang itu, saya kok curiga saudara itu kok kambing bukan domba. Saya pergi kemana-mana, kalau ketemu orang Kristen yang merengek-rengek, Pak, jangan ngomong yang susah-susah, jangan kasih yang gampang-gampang saja. Itu kok antena saya langsung berdiri. Ini jangan-jangan kambing, bukan domba. Karena orang Kristen itu tidak anti belajar. Yes, kita semua ini berangkat dari ketidaktahuan, berangkat dari kebodohan. Tapi orang yang sudah diselamatkan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan hidupnya mencintai Tuhan, dia ingin kenal Tuhannya, dan makin lama kamu makin belajar kan memang makin sulit. Waktu kamu belajar di kelas 1 kan memang pelajaran untuk kelas 1. Begitu kamu naik kelas 2, pelajaran untuk kelas 2. Sampai di kelas 6, sampai di kelas 7, 8, 10, dan seterusnya. Makin lama makin naik bobot pelajarannya. Masa kita kasih kamu pelajaran TK terus? Kamu maunya jadi anak TK terus? Jadi kamu tidak mau naik kelas. Nah, orang yang tidak mau naik kelas itu adalah orang yang tidak mau sekolah. Dan mungkin memang dia bukan orang yang sedang sekolah. Dia hanya numpang pakai baju seragam, kemudian masuk di kelas, kemudian pinjam nama orang untuk isi absen. Jadi jangan mau yang gampang-gampang terus. Orang Kristen itu tidak boleh menghindari kesulitan. Tidak ada progres, tidak ada kemajuan kalau kita menghindari kesulitan. Termasuk di dalam kehidupan spiritual kita. Bagaimana cara Tuhan mendidik karakter kita? Bagaimana cara Tuhan membentuk spiritualitas kita? Bagaimana cara Tuhan melatih kita untuk persevere, bertekun? Dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan kesukaran, dengan kesusahan. Jadi kalau kita maunya yang gampang-gampang terus, maka jangan-jangan kita ini metaforik ya, bukan literal. Kita ini kambing, bukan domba. Jadi berpikir bahwa, oh ini cara yang lebih gampang, ya, minta maaf. Cara yang lebih gampang yang kamu gunakan ternyata itu bidat. Jadi saudara lihat, kalau begitu saudara menggampangkan Tuhan, jangan-jangan nanti saudara jatuh ke dalam ajaran bidat seperti yang dilakukan oleh si Pester ya, Gunawan ini ya. Kemudian dia menggunakan istilah Yesus sebagai firman Allah. Jadi kemudian dia kasih analogi, waktu saya khotbah itu kan firman saya. Saudara, itu salah. Tolong bertobat. Banyak orang juga, banyak apologet juga berargumentasi begitu. Kalau Allah tidak punya firman berarti dia Allah yang bisu. Itu salah, itu equivokasi. Jangan gunakan argumen itu, saudara. Kamu yang apologet ini, yang punya YouTube, yang punya TikTok dan lain sebagainya, jangan berargumentasi tentang ketuhanan Yesus dengan argumen tadi. Itu argumen yang salah, itu argumen betul-betul argumen sesat itu. Karena waktu kamu kasih argue begitu, orang dapat kesannya apa? Yesus itu kata-kata.
Nah, waktu kekristenan menggunakan istilah firman untuk Yesus, itu tidak digunakan dalam pengertian dia itu kata-katanya Tuhan. Yesus itu bukan kata-katanya Tuhan. Yesus itu the person, the second person of the Trinity. Nah, di dalam Alkitab, istilah firman, dafar Yahweh, dan kemudian digunakan di dalam prolog Injil Yohanes, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, termasuk juga digunakan di dalam Wahyu, namanya ialah firman Allah. Itu firman di situ adalah sebuah istilah gelar. Gelar untuk person. Dan itu berarti waktu kita gunakan istilah firman untuk Yesus, pengertiannya beda dengan waktu kita menggunakan istilah firman untuk Alkitab. Alkitab itu kata-kata, the written word atau the spoken word. Kata-kata lisan atau kata-kata yang tertulis. Kita sebut itu firman Allah. Tapi waktu kita sebut Yesus firman Allah, kita tidak gunakan istilah firman di situ dalam pengertian kata-kata. Jadi waktu kamu argue, kalau Tuhan tidak punya firman, Tuhan itu bisu, kamu sedang kasih gagasan apa? Sedang kasih ide apa? Jadi Yesus itu kata-kata. Yesus itu ide. Yo, Yesus itu bukan ide. Yesus itu bukan kata-kata. Yesus itu adalah the second person of the Trinity. Jadi jangan berargumentasi secara dangdut begitu. Saya dengar banyak, termasuk yang para apologet senior ya, menggunakan argumentasi itu argumentasi yang salah. Jangan digunakan. Jangan digunakan. Itu argumentasi yang salah. Nah, pastor ini, saya tidak bilang dia Kristen progresif. Saya membahas dia hanya karena memang saya perlu kasih tanggapan. Tapi sekarang untuk materi yang saya ingin bahas, yang akan sekarang saudara lihat di screen, mari kita mulai. Saudara-saudara yang sudah menjadi members, nanti setelah ini saya akan kirim file ini kepada saudara. Yang belum jadi member, silakan jadi member. Kemudian nanti setiap presentasi formal saya akan saya kirim kepada saudara melalui grup Telegram dan grup WhatsApp Verbum Veritatis melalui admin ya. Yang tidak jadi member juga tidak apa-apa, kalau memang saudara kesulitan. Tetap saudara dapat materi yang sama, presentasi yang sama, bobot yang sama, waktu yang sama, jadi tidak banyak hal yang saudara tidak dapat ya. Bedanya hanya saudara tidak dapat materinya saja, tapi kalau saudara mau kan saudara bisa ketik sendiri. Dan saya ingatkan, tolong jangan hubungi saya untuk minta-minta materi ya. Karena saya tuh repot sekali. Kalau saudara sudah minta begitu, saya harus alokasikan waktu cari foldernya. Jadi silakan kalau mau materinya ketik sendiri. Jangan malas ya. Saya juga siapkan ini, saya ngetik kok. Kenapa saudara hanya mau gampangnya aja, mau apa namanya ini ya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi tentang the Jesus hermeneutic. Kita mulai dari yang pertama, tulisan dari Brian Zahnd. Ya, nah, saudara-saudara, sebelum kita baca kutipan-kutipan ini, nanti kita akan baca 3 kutipan dari Brian Zahnd, kemudian 2 kutipan dari Richard Rohr. Tadi saya sudah jelaskan ini 2 tokoh besar di dalam Kristen progresif ya. Saya ingin ingatkan kembali tentang Kristen progresif ini, sebenarnya penekanan kuat mereka itu apa? Mereka sangat tidak suka kamu bicara tentang eksklusivitas. Jadi Yesus satu-satunya kebenaran. Dan Yesus itu adalah jalan. Mereka tidak suka itu. Mereka juga tidak suka kamu bicara tentang penghakiman, judgment. Mereka tidak suka kamu bicara tentang neraka. Mereka tidak suka itu. Yang mereka suka adalah love. Segala sesuatu tentang love. Jadi yang penting kasih. Dan inklusif. Kamu mau ateis, kamu mau Buddha, kamu mau Hindu, kamu mau agnostik, kamu Muslim, apapun. Kamu bisa datang dan join dengan gereja saya. Saya tidak akan khotbah tentang dosa, saya tidak akan khotbah tentang penghakiman, saya tidak akan khotbah tentang neraka, saya tidak akan khotbah tentang pertobatan, dan saya tidak akan khotbah tentang hanya Tuhan saya yang benar dan Tuhan kamu berhala. Mereka tidak suka ide-ide begitu. Itu Kristen progresif. Itu ciri khasnya. Nah, karena mereka sudah menganut ide-ide utama yang demikian, maka tentu mereka harus menolak otoritas Alkitab, karena tidak ada orang waras yang membaca Alkitab dan menerima otoritas mutlaknya, kemudian tiba pada kesimpulan, oke, kita tidak usah bicara tentang dosa. Oh, di mana-mana Alkitab bilang, Alkitab bicara tentang dosa. Dan mari kita tidak bicara tentang penghakiman. Oh, di mana-mana Alkitab bicara tentang Tuhan itu murka, Tuhan marah, Tuhan itu menghukum umatnya dan menghakimi, bahkan menyediakan neraka dengan api yang menyala-nyala untuk menghukum mereka yang menolak Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Oh, jadi you kalau membaca Alkitab dalam keadaan waras, you tidak mungkin Kristen progresif. Nah,
Tapi orang-orang ini, mereka sadar bahwa Alkitab mengajarkan itu semua, maka mereka menggunakan cara tebang pilih. Dalam arti begini, kita ambil yang kita suka, kita buang yang kita tidak suka. Bahkan supaya itu terdengar meyakinkan, mereka bilang bahwa Yesus sendiri menentang kitab suci. Itu sebabnya kalau saudara lihat di judul presentasi saya kasih judul, Yesus menyelamatkan kita dari Alkitab. Dan dibayangkan, Yesus itu juru selamat, termasuk juru selamat dalam arti dia menyelamatkan kita dari Alkitab yang doyan mengajar orang untuk membalas orang lain. Itu istilah dari Brian Zahnd. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara kutipan langsungnya di dalam presentasi ini. Nanti kita akan baca, mereka gunakan istilah-istilah yang dalam pengertian tertentu itu benar, tapi kemudian mereka gunakan untuk tujuan yang sama sekali lain. Nah, itu sebabnya saudara harus benar-benar hati-hati, dan saya sering mengingatkan saudara, kita benar-benar harus punya discernment, kemampuan untuk membedakan dan melihat, ini premis ini benar, tapi digunakan untuk tujuan apa. Sama seperti setan, waktu menguji Yesus, bahkan mengutip dari Alkitab. Nah, kalau dia kutip dari Alkitab, Alkitab itu benar atau salah? Benar dong. Tapi ketika digunakan untuk tujuan yang salah, digunakan untuk memenuhi tujuan setan, itu menjadi tidak dapat ditoleransi. Itu sebabnya Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Jadi, hati-hati dengan orang-orang yang mempresentasikan half truth, mengambil apa yang ada di dalam Alkitab atau premis-premis yang saudara tahu itu benar, tapi mereka ramu itu dan digunakan untuk konteks dan tujuan yang sama sekali completely lain. Nah, mari kita lihat kutipan yang pertama. Ini dari Brian Zahnd ya, dalam bukunya Sinners in the Hands of a Loving God. Nanti saya akan jelaskan tentang judul buku ini. Jadi Brian Zahnd bilang begini, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Saudara perhatikan ya, siapa yang tidak setuju dengan itu? Of course, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kemudian dia mengatakan, yang memberikan kesaksian tentang firman Allah yang hidup. Sampai di sini benar. Ini benar. Alkitab tentang firman Allah yang tertulis, yang memberikan testimoni tentang firman Allah yang hidup, yaitu Yesus. Kita tidak ada keberatan dengan itu. Allah tidak menjadi sebuah buku. Nah, kita juga tidak keberatan di situ. Tidak ada orang Kristen yang duduk-duduk, kemudian tidak ada pendeta yang duduk-duduk, kemudian rencanakan, oke, minggu depan saya akan khotbah, Allah telah berinkarnasi menjadi sebuah kitab. Tidak ada orang Kristen yang argue begitu. Jadi waktu dia mengatakan Allah tidak menjadi sebuah buku, dia mengatakan sesuatu yang benar, tapi sekarang pertanyaan, untuk tujuan apa? Misalnya begini, kalau ada seseorang yang bilang kepada saudara, kamu itu bukan papa kamu. Saudara akan bilang begini, oke, saya sudah tahu, dan saya juga tidak bilang saya adalah papa saya. Jelas saya dan papa saya itu orang yang berbeda, pribadi yang berbeda. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kamu harus ngasih tahu sesuatu yang saya sudah tahu dan saya tidak tolak? Kenapa kamu harus kasih tahu itu? Kenapa kamu berpikir itu penting untuk kamu kasih tahu saya? Nah, kalau kita mengajukan pertanyaan itu, segera kita akan lihat kenapa Brian Zahnd berupaya untuk menegaskan kembali premis-premis yang kita sudah tahu. God did not become a book. Jadi Allah tidak menjadi sebuah buku, tetapi Allah menjadi manusia. Itu juga kita sudah tahu, itu ada di dalam prolog Injil Yohanes. Inkarnasi itu tidak tentang penciptaan kanon kitab suci. Nah, saudara mulai lihat, dia mulai kontras-kontrasin inkarnasi dengan kanon Alkitab. Jadi inkarnasi itu tidak tentang penciptaan kanon Alkitab, melainkan kelahiran Yesus Kristus dari seorang anak darah. Alkitab tidak sempurna. Saudara mulai lihat, Alkitab tidak sempurna. Beberapa bagian dari Alkitab sudah tidak berlaku lagi. Tentu Anda mengakui hal ini. Apakah Anda pernah khawatir dan akan melanggar larangan Alkitab yang terdapat dalam Imamat 19 ayat 19? Janganlah kamu memakai pakaian yang terbuat dari dua bahan yang berbeda. Tentu saja tidak. Anda memahami bahwa bagian dari Alkitab itu sudah obsolete, sudah usang sebagai perintah kontemporer. Tapi tidak ada satupun dari Kristus yang telah bangkit yang menjadi obsolete, menjadi usang. Kristus sendiri adalah kesempurnaan Allah. Nah, saudara mulai lihat,
Ini dia mulai ngaco. Pertama, mengatakan Allah tidak menjadi sebuah kitab dan inkarnasi bukanlah penciptaan kanon. Itu kan kamu hanya sekadar mengatakan sesuatu yang semua orang sudah tahu. Tidak pernah ada orang Kristen yang mengatakan, oh Allah menjadi sebuah kitab. Dan tidak pernah ada orang Kristen yang mengatakan bahwa inkarnasi itu berarti penciptaan sebuah kanon. Maka pertanyaan, kenapa kamu harus ngasih tahu itu? Nah, rupanya dia harus ngasih tahu itu karena dia punya tujuan khusus. Dia ingin tanamkan gagasan bahwa Alkitab itu tidak perfect. Alkitab itu tidak perfect. Supaya saudara lebih mudah menerima gagasan sataniknya bahwa Alkitab itu tidak perfect. Dia mulai dulu dari hal-hal yang saudara setuju. Alkitab itu adalah firman Allah. Saudara setuju atau tidak? Setuju. Allah tidak menjadi sebuah kitab. Saudara setuju atau tidak? Setuju. Inkarnasi tidak tentang penciptaan kanon. Saudara setuju atau tidak? Setuju. Nah, begitu saudara setuju semua itu, mendadak dia alihkan topiknya. Alkitab tidak sempurna. Nah, sabar dulu. Sabar dulu. Karena saya setuju bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Dan saya setuju bahwa Alkitab itu bukan Allah. Dan Allah tidak menjadi sebuah kitab. Kita tidak menyembah Alkitab. Karena memang Alkitab bukan Allah. Dan saya setuju bahwa inkarnasi bukan tentang penciptaan kanon. Tidak berarti bahwa itu semua memimpin kepada premis bahwa Alkitab tidak sempurna. Karena waktu Alkitab menyebut dirinya sebagai firman Allah, diinspirasikan oleh Allah, Theopneustos, atau ditulis oleh dorongan Roh Kudus, 2 Petrus pasal 1 ayat 19, atau kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 22, oleh pimpinan roh, Daud menulis. Jadi itu kata-kata Daud, tapi Daud menulis oleh pimpinan roh. Waktu Alkitab menggunakan itu semua, kualitasnya sebagai firman Allah dalam arti dinafaskan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, ditulis oleh dorongan Roh Kudus, atau ditulis oleh pimpinan Roh Kudus, itu menempatkannya pada kategori yang beyond kitab-kitab yang lain. Mengindikasikan beberapa hal. Pertama, sumbernya bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah. Dan karena sumbernya tidak berasal dari manusia tapi berasal dari Allah, maka otoritasnya itu bersifat mengikat. Otoritasnya bersifat mengikat. Bersifat mengikat karena isinya, kontennya itu berasal dari Allah, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Pertanyaan, kalau firman itu dalam pengertian Alkitab, firman Allah yang tertulis itu diinspirasikan, otoritasnya mutlak karena kontennya, isinya itu berasal dari Allah, oleh pimpinan roh, oleh dorongan Roh Kudus, dinafaskan, diinspirasikan oleh Allah. Pertanyaan, itu sempurna atau tidak? Jadi Allah yang sempurna menginspirasikan, menafaskan kitab suci yang tidak sempurna. Ini saudara mulai lihat, dia mulai gambung-gambung. Jadi dia mencoba untuk membuat saudara tenang dulu. Itu sama seperti penipu. Dia datang dulu dengan saudara, kemudian ngomong panjang lebar, bikin saudara rileks, bikin saudara ketawa, bikin saudara itu merasa bahwa oh, ini orang baik. Begitu saudara sudah terlena, baru dia mulai melancarkan aksi sataniknya. Sama seperti juga ya, tukang gombal ya. Dia ngomong bikin telinga saudara itu berdiri sampai seperti telinga kelinci. Setelah saudara sudah mulai, mata saudara itu sudah menjadi merah muda dan otak saudara mendadak sudah tidak berfungsi, baru dia mulai melancarkan aksinya. Ini orang-orang yang sangat-sangat luar biasa licik. Jadi mereka menggunakan premis-premis yang kita tahu itu benar, tapi kemudian mereka gunakan dalam untuk mendukung sesuatu yang sama sekali tidak benar. Itu sama seperti yang dilakukan oleh setan, mengutip dari Mazmur untuk mencobai Yesus, suruh Yesus menjatuhkan dirinya. Ya, karena nanti malaikat akan menatang engkau di tangannya. Jadi, ini orang-orang yang sangat berbahaya sekali. Jadi, kalau saudara hanya terpesona pada sekadar penggunaan istilah, maka saudara akan jatuh. Saudara akan terperosoknya itu jauh sekali. Kemudian, ini kutipan yang kedua. Kita baca dulu, kemudian saya akan kasih komentar ya. Peran perjanjian lama adalah untuk memberikan sebuah kisah yang menginspirasi
tentang bagaimana kita sampai kepada Yesus. Nah, sampai di sini saudara setuju atau tidak? Saya setuju dengan ini. Namun begitu kita sampai kepada Yesus, kita tidak membangun banyak tabernakel dan menyamakan Yesus dengan perjanjian lama. Nah, siapa yang pernah menyamakan Yesus dengan perjanjian lama? Ini adalah kesalahan Petrus di Tabor. Saudara ingat di peristiwa transfigurasi, ya? Waktu Yesus melihat Musa dan Elia mendatangi Yesus, kemudian setelah mereka meninggalkan Yesus, Petrus bilang, mari kita membuat 3 tenda. Yesus lebih besar dari Musa, Yesus lebih besar dari Elia, amin. Yesus lebih besar dari Alkitab. Nah, ini saudara, telinga saudara mulai berdiri ini. Apa maksudnya Yesus lebih besar dari Alkitab? Yesus adalah juru selamat bagi semua yang harus diselamatkan, termasuk Alkitab. Jadi Yesus adalah juru selamat bagi Alkitab. Yesus menyelamatkan Alkitab dari dirinya sendiri. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana cara membaca Alkitab dan tidak dirugikan oleh Alkitab itu sendiri. Yesus membebaskan Alkitab dari kecanduannya terhadap pembalasan dengan kekerasan. Musa boleh melempari orang berdosa dengan batu, dan Elia boleh membunuh para penyembah berhala. Dan kekudusan yang penuh kekerasan dapat dibenarkan sebagai sesuatu yang alkitabiah. Tetapi bagi orang Kristen hal itu tidak menjadi masalah. Kita mengikut Yesus. Ini yang mereka sebut sebagai hermeneutik Yesus. Jadi kalau you baca Alkitab, Musa, di dalam hukum Musa itu orang yang ketangkap berzina atau apa namanya, memukul ayah dan ibunya, mereka dilempari dengan batu sampai mati. Atau you baca peristiwa di Gunung Karmel, Elia berhadapan dengan para nabi Baal itu, kemudian nanti mereka dibunuh. Dia bilang, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari itu semua. Artinya, itu firman Allah, tapi firman Allah yang darinya Yesus menyelamatkan kita. Saudara mulai lihat ini logiknya itu kebolak-balik. Jadi ini firman Allah yang tertulis, tapi firman Allah yang tertulis ini mencelakakan kita dan membawa kita ke dalam bahaya. Maka Yesus datang sebagai juru selamat, termasuk menjadi juru selamat bagi Alkitab. Jadi menyelamatkan Alkitab dari Alkitab itu sendiri. Ini kegilaan macam apa? Ini kegilaan macam apa? Sangat mengerikan orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka tidak suka ide tentang law. Mereka tidak suka ide tentang penghakiman. Mereka tidak suka ide tentang justice. Mereka tidak suka ide tentang murka Allah. Mereka tidak suka ide tentang kekudusan Allah yang kalau kamu langgar, kamu berhadapan dengan murka Allah. Mereka tidak suka itu semua. Maka mereka bilang, oh, kita ada jalan keluar. Jalan keluar kita adalah Yesus. Saudara, kalau saudara argue begitu, itu pasti bukan Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena kalau saudara baca perumpamaan yang digunakan oleh Yesus mengenai hakim, raja, pada hari penghakiman, bawa mereka dan seret mereka ke hadapanku, dan mereka yang tidak mau mengakui aku sebagai raja, bunuh mereka di hadapanku. Itu Yesus. Itu Yesus. Jadi kalau kamu tidak suka ide itu, kamu juga tidak suka Yesus yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi mereka ini tebang pilih, comot-comot, ambil bagian-bagian yang mereka ngerti, bagian-bagian yang bicara tentang kasih, pengampunan, penerimaan, dan hal-hal yang enak kamu dengar, itu mereka suka. Tapi begitu bagian-bagian yang tidak mencerminkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka suka, mereka akan bilang, oh, itu Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari itu semua. Jadi Yesus menentang Alkitab. Yesus datang untuk supaya kita jangan ikut itu semua. Saudara yang terkasih, kita tidak ada waktu untuk bicara tentang bagaimana hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana tentang aplikasi dari hukum-hukum di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Saya sudah punya banyak sesi tentang itu. Tapi konsep dari prinsip hermeneutik semacam ini, Yesus adalah juru selamat untuk Alkitab, menyelamatkan Alkitab dari Alkitab itu sendiri, dan menyelamatkan kita dari Alkitab. Itu ide yang sangat absurd sekali. Itu bukan ide kekristenan. Tidak ada orang Kristen yang bangun pagi kemudian bikin gagasan, bikin teori macam begitu. Nah, kemudian ini yang ketiga. Dan ini berkaitan dengan judul bukunya. Saudara tahu kenapa dia dari tadi bicara tentang Yesus lebih besar dari Alkitab? Alkitab itu tidak sempurna, kita tidak mengikut Musa, kita tidak mengikut Elia, kita mengikut Yesus. Saudara tahu kenapa?
karena dia tidak suka tentang penghakiman. Dan dia bikin judul buku itu Sinners in the Hands of the Loving God, of a Loving God. Itu sebenarnya judul yang membuat alusi kepada khotbah terkenal dari Jonathan Edwards yang membawa kebangunan rohani pada abad ke-18 yang judulnya Sinners in the Hands of Angry God, ya, orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dia tidak suka ide tentang Allah yang murka, dia tidak suka ide tentang penghakiman, maka dia ubah itu Allah yang murka, dia ubah itu dengan loving God. Dan begitu dia bicara tentang ide tentang penghakiman Allah dan Allah yang murka yang memasukkan orang ke neraka, saudara lihat bagaimana dia menggambarkan Allah yang murka itu. Saudara bisa baca sendiri di situ, ya. Selamat datang di ruang penyiksaan Tuhan, Auschwitz abadi milik yang maha kuasa, kesempurnaan ilahi dalam rasa sakit dan kesengsaraan. Edwards menggambarkan neraka seperti yang ia bayangkan sebagai kesengsaraan yang sangat mengerikan, yang berasal dari pembalasan tanpa ampun dari yang maha kuasa. Buanglah semua harapan, hai kamu yang masuk ke sini. Tapi sekali lagi, apakah itu benar? Apakah Tuhan benar-benar tanpa belas kasihan dalam pembalasan? Apakah Tuhan benar-benar Dr. Mengele? Dr. Mengele adalah dokter yang bertugas di kamp Nazi pada masa itu, dan dia yang bertugas menseleksi siapa yang akan dibunuh dan siapa yang tidak dibunuh. Yang maha kuasa yang memberikan siksaan yang kekal. Saya tahu kita dapat mengumpulkan ayat-ayat Alkitab yang berbeda untuk menciptakan Allah yang mengerikan ini. Tapi apakah itu benar? Saudara lihat, dia tidak suka Allah yang berperan sebagai hakim. Dia tidak suka ide tentang neraka. Dia tidak suka ide tentang penghakiman, tentang hukuman. Dia menyebut itu sebagai Allah yang mengerikan. Ya, saudara lihat tadi saya kasih lihat lagi. Dia menyebut itu sebagai Allah yang mengerikan, sebagai ruang siksaan Allah dan seterusnya. Nah, saudara kalau baca Alkitab, siapa pribadi yang paling banyak tentang penghakiman dan paling banyak bicara tentang neraka? Bukan Yesaya, bukan Musa, bukan Yeremia, bukan Daud, bukan Yehezkiel, bukan Zakaria, bukan Maleaki, bukan Matius, bukan Markus, bukan Lukas, bukan. Yang paling banyak bicara tentang neraka dan yang paling banyak bicara tentang penghakiman kekal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yuk baca aja Perjanjian Baru. Semua gagasan, mayoritas gagasan tentang penghakiman kekal, tentang neraka sebagai lautan api yang menyala-nyala dan apinya tidak pernah padam, tempat di mana orang dibakar siang malam dan apinya tidak pernah padam. Ide itu yang paling banyak ngomong itu siapa? Yang paling banyak ngomong itu Yesus. Jadi kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus bicara tentang neraka sebagai tempat penghakiman bagi orang-orang yang membuang dan yang menolak dan yang menginjak-injak, bahkan menghina kesempatan untuk diselamatkan selagi mereka hidup. Dan kamu mengaku diri sebagai Kristen tapi menggambarkan ide tentang penghakiman itu sebagai ruang siksaan yang kekal. Bahkan di dalam buku itu dia sebut, kalau kamu bicara tentang Tuhan yang masukin orang ke neraka, dia sebut itu sebagai monster. Ya, kalau kamu tidak suka Tuhan begitu, kamu bukan Kristen, karena itu semua ada di dalam Alkitab. Dan kalau dia Tuhan, maka tentu dia punya hak. Dia punya hak, bukan hanya punya hak untuk bikin surga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia juga punya hak untuk bikin neraka, tempat di mana dia menghukum orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang menentang pengenalan akan dia, yang memberontak terhadap dia, yang meludahi kesempurnaan dan finalitas kematian, pengorbanan anak tunggal Allah yang diserahkan karena dia sangat mengasihi kita, meludahi itu, mengolok itu, menghina itu sebagai Tuhan berkolor, tiang jemuran, dan lain sebagainya. Orang-orang semacam itu karena penghinaan mereka, pelecehan mereka terhadap sang firman Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia itu, Tuhan punya hak tidak ya untuk menghukum mereka. Dan apa yang akan kamu lakukan dengan Roma pasal 1 ayat 18 dan seterusnya?
dan sekarang telah nyata murka Allah dari sorga. Itu kata-kata Paulus di dalam Roma pasal 1. Jadi kalau kamu tidak suka ide tentang Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menghakimi, Tuhan sebagai hakim dan raja yang adil dan raja yang menegakkan kedaulatan prerogatifnya untuk menghakimi orang-orang berdosa, jangan bilang kamu Kristen, kamu tidak Kristen. Dan in fact tidak ada Tuhan model begitu. Tuhan yang tidak menghukum dan Tuhan yang tidak bikin neraka bagi orang yang berdosa, yang sudah meludahi dia, menghina dia, melecehkan dia, menolak dia, memberontak terhadap dia. Tuhan yang tidak bikin neraka dan tidak menghukum orang-orang berdosa adalah Tuhan palsu. Itu Tuhan abal-abal. Tuhan itu Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak punya harga diri, Tuhan yang tidak punya dignity. Itu berhala. Itu masalahnya. Jadi saudara lihat, mereka bikin prinsip membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, dengan prinsip the Jesus hermeneutic atau Christoform hermeneutic atau the lens of Jesus. Dari lensa Yesus, hermeneutik Yesus dibentuk oleh Yesus. Tapi Yesus yang mereka maksudkan adalah Yesus yang tidak menghukum, Yesus yang hanya mengasihi tapi tidak menghakimi, Yesus yang hanya menjadi my best friend, tapi bukan raja dengan kedaulatan yang mutlak. Mereka tidak suka itu semua. Jadi Yesus hasil proyeksi dari imajinasi dan halusinasi mereka sendiri. Mereka pakai itu untuk bikin prinsip hermeneutik. Mari kita baca menurut Yesus abal-abal yang satu ini. Itu sangat mengerikan sekali. Nah, itu dari Brian Zahnd ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Richard Rohr. Ini juga tokoh yang sangat besar di dalam Kristen progresif. Saudara mulai lihat, ini dari Richard Rohr ya. Alkitab selalu dan selalu ditulis oleh manusia dari sudut pandang manusia. Kita menyebutnya firman Allah, tetapi satu-satunya firman Allah yang secara tegas didukung dalam halaman-halaman Alkitab adalah Yesus, Logos yang kekal. Kata-kata yang ada di halaman-halaman yang diinspirasikan itu adalah kata-kata pria dan wanita, atau dengan kata lain, kata-kata manusia. Nah, ini orang kacau luar biasa doktrin Alkitab. Saudara, pertama, di dalam teologi Kristen, kita mengenal apa yang disebut dengan dui natur Alkitab. Jadi sama seperti Kristus yang punya dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Kristus juga, Alkitab juga punya dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Tentu ada perbedaannya. Alkitab itu bukan pribadi, Kristus itu pribadi. Alkitab bukan Tuhan, Kristus itu Tuhan yang menjadi manusia. Jadi ada perbedaannya, tapi ada analogis antara Kristus dengan kitab suci. Kristus punya dua sifat, Alkitab punya dua sifat, sifat ilahi, sifat manusia. Sifat ilahi karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Tadi saya sudah katakan itu kan, 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus pasal 1 ayat 18-19, kemudian Matius pasal 22, Daud menulis oleh pimpinan roh. Jadi punya sifat ilahi. Tapi juga Alkitab itu tidak diturunkan, kita tidak percaya ayat-ayat diturunkan, kita tidak percaya ada mailman, ada tukang pos yang bolak-balik surga dan bumi untuk ngantar-ngantarin ayat. Itu konsep ngantar-ngantarin ayat begitu, itu tidak ada di dalam agama manapun sebelum ada agama yang muncul di abad ke-7. Jadi kita tidak percaya itu. Kita percaya konsep diinspirasikan dalam arti para penulis Alkitab dipimpin, didorong, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki mereka tulis. Dan karena itu firman Allah. Tapi pada saat yang sama mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri, pengalaman, skill, kemampuan mereka sendiri untuk menulis apa yang Tuhan kehendaki. Jadi pada saat yang sama Alkitab itu ilahi sekaligus manusia. Jadi waktu kamu mengatakan Alkitab selalu ditulis oleh manusia, apa maksudnya? Apa maksudnya? Yes, sih, kita tahu Alkitab ditulis oleh Daud, ditulis oleh Musa, ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, ditulis oleh Petrus, ditulis oleh Yohanes. Yes, ada peran manusia di situ, tapi bukan hanya itu. Waktu kita menyebut Alkitab itu adalah firman Allah, kita bukan hanya menegaskan sifat asal-usulnya dari Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan, tapi Alkitab juga melibatkan peran aktif
perspektif dari para penulis Alkitab. Jadi waktu kamu mengatakan Alkitab selalu ditulis oleh manusia dan dari perspektif manusia, itu mau mengatakan apa? Itu hanya mengatakan setengah kebenaran. Alkitab ditulis dari perspektif manusia, yes, tapi bukan hanya itu. Itu sebabnya kalau you baca Markus, beda dengan you baca Matius, beda dengan you baca Lukas, karena memang masing-masing punya penulis, masing-masing penulis itu punya perspektif teologikalnya masing-masing, punya theological purpose-nya masing-masing, tujuan teologis masing-masing, yes, tapi Alkitab karena itu diinspirasikan, diilhamkan, dinafaskan, didorong, dipimpin oleh Allah, maka Alkitab juga ditulis dari sudut pandang Allah. Jadi Alkitab itu bukan hanya ditulis dari sudut pandang manusia. Itu sebenarnya kalau you baca Alkitab itu hanya sekadar ditulis dari sudut pandang manusia, maka yang you dapat itu adalah konflik, kontradiksi, dan lain sebagainya. Tapi karena Alkitab itu ditulis dari sudut pandang Allah, maka meskipun ditulis lebih dari 40 orang penulis dalam kurung waktu kurang lebih 1500 tahun, namun garis ceritanya, meta narasinya itu menyatu dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 22, itu membentuk satu meta narasi, satu redemptive history, sejarah penebusan yang satu, menyatu, konsisten, dan koheren. Jadi Alkitab itu bukan hanya ditulis dari sudut pandang manusia, tapi pada saat yang sama ditulis dari sudut pandang Allah. Itu sebenarnya Alkitab itu bukan hanya buku sejarah, tapi juga sebuah buku yang punya theological value, punya nilai teologikal. Kemudian kita menyebutnya firman Allah, tetapi the only word of God unequivocally endorsed in the Bible's pages is Jesus. Nah ini apa? Ini yang tadi saya bilang, ini equivokasi. Karena waktu kita menggunakan istilah Alkitab firman Allah, kita tidak gunakan dalam pengertian yang sama dengan Yesus itu firman Allah. Istilahnya sama, pengertiannya berbeda. Kita tidak memaksudkannya sama. Dan saya lihat banyak pendeta juga bingungnya di sini. Itu saatnya mereka bilang, Alkitab itu bukan firman Allah, yang firman Allah itu Yesus. Itu karena kamu goblok. Karena kamu menggunakan istilah yang sama secara equivokatif di situ. Waktu kita mengatakan Alkitab itu firman Allah, kita gunakan istilah firman Allah di situ dalam pengertian itu tulisan yang diinspirasikan. Nah, Yesus itu tidak diinspirasikan. Dan Yesus itu bukan kata-kata, Yesus itu bukan tulisan, Yesus itu person. Tapi disebut firman Allah sebagai gelar untuk pribadi kedua Allah Tritunggal. Jadi saudara lihat, istilah yang sama digunakan dalam pengertian yang berbeda. Kamu tidak bisa kolaps itu menjadi satu, kemudian kamu kontras-kontrasin seperti yang dilakukan oleh Richard Rohr. Dan ini kejatuhan, kecelakaan semacam ini juga banyak dilakukan oleh para pendeta karena mereka tidak mengerti. Mereka pikir karena istilahnya sama maka pengertiannya sama. No, siapa yang bilang? Even di dalam percakapan kita sehari-hari kita menggunakan istilah yang sama dalam pengertian yang berbeda. Misalnya kata daki. Daki. Daki kata yang sama kan? Tapi bisa berarti kotoran yang menempel pada tubuh. Tapi juga bisa berarti kamu naik ke atas tempat yang lebih tinggi. Misalnya mendaki gunung. Jadi istilah yang sama, pengertiannya bisa berbeda. Istilah firman Allah untuk Alkitab dan firman Allah untuk Yesus, itu istilahnya sama, pengertiannya berbeda. Jadi kamu tidak boleh kontras-kontrasin. Itu berarti kamu tidak apple to apple itu. Itu logical fallacy, itu equivokasi, itu kesalahan berargumentasi. Jadi menegaskan hal-hal semacam ini adalah sesuatu yang absurd di dalam tulisan dari orang-orang semacam ini. Nah, tapi orang-orang semacam ini sengaja membuat kontras antara Alkitab dengan Yesus. Karena memang ini, kalau saudara lihat, ini ide yang sama dari Richard Rohr. Ide yang sama dengan yang dikemukakan oleh Brian Zahnd tadi. Yesus menentang Alkitab. Saudara lihat, mari kita baca dulu baru saya akan kasih komentar ya. Kitab suci adalah simfoni polifonik. Sebuah percakapan dengan dirinya sendiri, di mana ia memainkan melodi dan disonansi. 3 langkah maju, 2 langkah mundur.
Ketiga langkah tersebut secara bertahap dan akhirnya menang. Anda melihat momentum kitab suci kita dan di mana kitab suci memimpin sejarah. Dan teks ini bergerak secara tidak terelakkan menuju inklusivitas, belas kasihan, cinta tanpa syarat atau kasih tanpa syarat, dan pengampunan. Saya menyebutnya sebagai hermeneutika Yesus. Itu istilah yang tadi saya sudah sebutkan, ya. The Jesus Hermeneutics. Tafsirkan kitab suci seperti yang dilakukan Yesus. Dia mengabaikan, ignore, dia menyangkal, deny, dia secara terbuka opos, menentang kitab sucinya sendiri. Setiap kali kitab suci itu bersifat imperialistik, menghukum eksklusif dan kesukuan. Berlihat, Yesus menyangkal kitab suci, Yesus mengabaikan kitab suci, Yesus menentang kitab suci. Itu yang dia sebut sebagai hermeneutik Yesus. Itu Yesus yang saudara imani atau tidak? No, Yesus yang saya imani itu adalah Yesus yang menerima seluruh kitab suci sebagai firman Allah. Karena seluruh kitab suci itu sebagai firman Allah, maka tidak mungkin Yesus mengabaikan, Yesus menentang, Yesus menolak, dan Yesus berkontradiksi dan melawan kitab sucinya sendiri. Dan by the way begini, ini logik aja. Ini sudah 1 jam, jadi sebentar lagi saya akan selesai. Ini logik aja. Orang-orang ini mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi misalnya kalau saudara baca Brian Zahnd, dia percaya Yesus itu Tuhan. Yes, dia percaya Yesus itu Tuhan. Kemudian kalau you baca Richard Rohr itu dia tidak percaya Yesus Tuhan seperti yang saudara percaya. Dia percaya apa yang disebut dengan universal Christ, Kristus kosmik atau Kristus universal. Jadi Kristus itulah Tuhan bagi semua orang yang disembah dengan cara yang berbeda di dalam berbagai macam agama. Jadi kurang lebih sama seperti pluralisme agama lah. Itu pandangan dari Richard Rohr. Tapi anyway, apakah cosmic Christ, universal Christ, atau Kristus dalam pengertian Kristen seperti yang diklaim oleh Brian Zahnd dia imani itu. Anyway, bagi orang-orang ini Kristus itu Tuhan. Nah, kalau Kristus itu Tuhan, maka pasti dia adalah Tuhan yang ikut mewahyukan perjanjian lama. Saudara ingat? Saudara ikuti maksud saya? Kalau Kristus itu Tuhan, maka Kristus adalah Tuhan yang ikut mewahyukan perjanjian lama. Jadi kalau Kristus adalah Tuhan yang ikut mewahyukan perjanjian lama, kemudian menurut Richard Rohr, Kristus yang adalah Tuhan ini mengabaikan, menentang, menyangkal, berkontradiksi, melawan perjanjian lama, maka Kristus melawan dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri, mengabaikan dirinya sendiri, menolak dirinya sendiri, dan menentang dirinya sendiri. Atau lebih precise, Kristus melawan firman-Nya sendiri, menentang firman-Nya sendiri, menolak firman-Nya sendiri, dan menyangkal firman-Nya sendiri. Saudara lihat? Self-contradictory. Jadi ini orang-orang yang logiknya itu antara premis yang satu dengan premis yang lain, mereka berupaya nyambung-nyambungin, tapi begitu saudara telaah, saudara teliti, saudara cermati, yang saudara dapati adalah logical fallacy demi logical fallacy, kontradiksi diri, self-contradictory, self-refuting, self-defeating, menghancurkan dirinya sendiri. Itu ide dari orang-orang Kristen progresif ini. Jadi saya harap kita harus berhati-hati untuk berhadapan dengan orang-orang ini, karena mereka menggunakan istilah-istilah yang kita gunakan, tapi begitu kita dengar mereka ngomong, itu akan sangat licin sekali. Mereka selalu mulai dari premis-premis yang kita terima. Alkitab bukan, Allah tidak menjadi Alkitab, yes, saya tahu itu. Alkitab itu tidak sama dengan Kristus, yes, saya tahu itu. Kristus lebih besar dari Alkitab. Nah, ini apa maksudnya? Jadi mereka mulai dulu dari premis-premis yang kita terima. Kemudian mereka pimpin kita kepada ide satanik mereka. Alkitab tidak sempurna, Yesus melawan Alkitab, Yesus menentang Alkitab, Yesus menyangkal Alkitab, Yesus menjadi juru selamat bagi Alkitab dari Alkitab itu sendiri. Itu ide absurd yang mereka tawarkan kepada dunia ini, dan mereka menamakan diri
Kristen progresif. No, itu tidak Kristen dan itu tidak progresif, itu ide-ide celana tua, sudah outdated, sudah usang di dalam sejarah, sudah dibuang di dalam sejarah, kemudian mereka pungut dan mereka ajarkan lagi kepada kekristenan. Nah, sampai di sini saudara-saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin kasih satu atau dua nasihat praktis untuk para hamba Tuhan, para pendeta yang berkhotbah dan yang mengajar. Kita hidup di zaman sekarang, kita hidup di zaman yang sangat membingungkan sekali. Istilah-istilah yang dulu kita gunakan, Kristus itu Tuhan, Allah, Alkitab firman Allah, inkarnasi, inspirasi, infallibility, inerrant. Istilah-istilah yang dulu kita gunakan dalam pengertian yang sudah fix. Dan waktu kita gunakan, kita tidak perlu jelaskan karena orang mengerti apa yang kita maksudkan. Sekarang tidak begitu. Sekarang justru menjadi sangat membingungkan. Karena para bidat semacam ini juga menggunakan istilah-istilah itu. Alkitab firman Allah yang tertulis. Alkitab diinspirasikan. Alkitab itu infallible. Alkitab itu ineran. Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia. Bahkan kalau saudara lihat dari judul buku yang ditulis oleh Richard Rohr tadi, Divine Dance, the Trinity and Your Transformation. Jadi dia bicara tentang Tritunggal. Jadi dia menggunakan istilah Tritunggal, istilah-istilah yang kita gunakan. Tapi begitu you dengar mereka ngomong, itu meaning, makna, teologi, kandungan konseptual yang mereka kasih, itu completely lain sama sekali, bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Nah, nasihat saya adalah begini. Supaya kita menghindari kebingungan-kebingungan semacam ini, dan mengajar jemaat supaya waspada terhadap kebingungan-kebingungan semacam ini. Setiap kali kita berkhotbah menggunakan istilah-istilah penting di dalam kekristenan, Yesus itu Tuhan, jelaskan apa maksudnya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah sejati, manusia sejati, jelaskan apa maksudnya Yesus. Harus jelaskan. Harus ambil waktu untuk mendefinisikan istilah-istilah kita secara jelas. Waktu kita mengatakan Alkitab firman Tuhan, jangan you pikir jemaat ngerti apa yang kamu maksud Alkitab itu firman Tuhan. Harus jelaskan. Karena orang-orang seperti Richard Rohr, seperti Brian Zahnd tadi, mencoba menggunakan istilah-istilah ini untuk dikontras-kontrasin. Oh, karena Yesus itu firman Tuhan, maka Alkitab tidak mungkin firman Tuhan yang sejati. Yes, kamu bisa sebut Alkitab firman Tuhan, tapi tidak sama bobotnya, tidak sama otoritasnya dengan otoritas Yesus. Jadi mereka mencoba mengkontras-kontrasin, membuat logika either or, ini atau itu, antara Alkitab dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan kesamaan istilah pertama, dan yang kedua mereka memanfaatkan ignoransi, ketidaktahuan jemaat mengenai kandungan makna ini. Dan itu sebabnya waktu saudara dengar, kalau saudara dengar khotbah saya di Talaut, itu ada rekamannya di channel TV Talaut itu. Saya mengatakan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan di zaman ini harus jauh lebih pintar berdobel-dobel, berkali lipat ganda. Karena sekarang ini di zaman media sosial, era internet sekarang, yang goblok-goblok juga mendadak sudah punya channel. Yang tidak sekolah apa-apa juga mendadak mereka sudah punya akun TikTok. Kemudian mereka muncul setiap saat. Mereka sudah mengajar, padahal mereka tidak ngerti apa-apa. Ini bahaya sekali di zaman sekarang ini. Jadi orang bisa mengatakan apa saja, siapa saja bisa mengajar, punya akun ini, kemudian bikin akun palsu dan lain sebagainya. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi tugas kita menjadi semakin berat untuk mempertahankan kebenaran dan mengajarkan kebenaran di era serba membingungkan ini. Oke, saya sampai di sini, saudara. Saya akan lihat komentar. Terima kasih Pak Lawasale untuk persembahannya. Terima kasih Pak Mutang Ukong untuk menjadi member ya. Saya lihat pertanyaan dulu. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi ilustrasi satu pribadi dengan 3 wujud pernah diajarkan di salah satu gereja Gemim, tepatnya di jemaat yang saya tinggal. Waktu itu acara
KPG, salah satu nama narasumbernya membuat ilustrasi ini. Oke, saya sudah pernah dengar itu dan itu sudah pernah dibahas oleh Pak Albert Rumampuk waktu itu ya. Memang harus hati-hati saudara-saudara. Terima kasih Pak Jas untuk persembahannya ya. Harus hati-hati saudara-saudara. Kadang-kadang bukan kita ingin mengajarkan yang sesat, tapi kita ingin menggampangkan doktrin Allah Tritunggal itu, lalu berupaya mencari ilustrasi yang kira-kira orang bisa relate. Akhirnya kita jatuh ke dalam kesalahan karena ilustrasi-ilustrasi yang digunakan memang tidak secara akurat bicara tentang Trinitas. Dan itu sebabnya saya katakan kepada saudara, kalau saudara mau mengajar tentang The Trinity, ajar aja, ngajarin, jelaskan konsepnya. Jangan coba-coba gunakan ilustrasi. Begitu kamu gunakan ilustrasi, kamu akan segera jatuh ke dalam jurang yang sangat besar. Saya tidak percaya. Dulu saya pernah gunakan ilustrasi-ilustrasi, tapi kemudian saya sadar, ilustrasi-ilustrasi itu justru tidak menolong, malah bikin orang semakin salah paham. Jadi lebih baik mengajar aja, ambil waktu yang signifikan. Dan memang di era sekarang kan orang tidak suka yang panjang-panjang, mereka suka yang 5 menit, yang 3 menit, yang 1 menit. Nah, kalau kamu mau modelnya begitu, memang kamu tidak bisa jadi apa-apa. Karena tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang kemudian pemahamannya dibentuk dengan baik, hanya modal tahu informasi 5 menit. You orang yang berpengaruh terhadap dunia ini, punya gelar S1, gelar S2, itu studinya bertahun-tahun. Tidak 5 menit. Tidak ada sesuatu yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, yang berguna, yang 5 menit, yang instan-instan, yang cepat-cepat, yang gampang-gampang itu biasanya itu digunakan oleh setan. Dan itu yang terjadi dalam pencobaan Yesus di padang gurun. Kamu lapar sekarang, gunakan cara instan, ubah batu itu menjadi roti, cepat, siap saji. Jadi yang instan-instan, yang gampang-gampang, yang cepat-cepat, yang 5 menit. Banyak orang datang protes kepada saya, Pak Diki, itu sesi-sesinya kok lama ya, 1 jam lebih, bahkan ada yang 1,5 jam, 2 jam, dan seterusnya. Kemudian saya tanya, kenapa? Ya bikin singkat aja Pak, 5 menit, 10 menit, kan enak kita tontonnya. Kemudian saya bilang begini, oke, kalau gitu memang saya tidak untuk kamu. Pergi nonton TikTok, pergi baca komik, atau nonton video-video di Instagram yang bersiliweran, yang 3 menit, 1 menit, nonton orang goyang-goyang pantat, atau dansa-dansa. Nah, itu cocok buat kamu. Karena tugas saya itu mengajar, dan mengajar itu memang tidak sebentar. Dan orang belajar itu juga tidak sebentar. Kalau you mau belajar, kalau you mau tahu tentang kebenaran, memang harus ambil waktu. Harus komitmen untuk ambil waktu yang cukup dan belajar. Tidak bisa sebentar, tidak bisa 5 menit. Apakah mungkin Kristen dianggap terlalu meninggikan diri Yesus, sementara bidat itu mencoba merendahkan Yesus? Saya supaya tidak terkesan arogan, jadi kalau meninggikan Yesus itu arogan. Begini, ini pertanyaan yang kalau Yesus itu Tuhan, dan memang dia Tuhan, maka tidak ada pengagungan, tidak ada doksologi yang terlalu tinggi. Justru kita itu kita pikir sudah sangat bagus sekalipun, sudah sangat hebat sekalipun penyembahan kita, pengagungan kita, justru itu belum ada apa-apanya menggambarkan tentang kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus itu lebih besar dari yang mampu kita puji, yang mampu kita gambarkan. Jadi apanya yang terlalu mengagung-agungkan Yesus? Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, memang dia layak untuk diagung-agungkan. Memang dia layak untuk ditinggikan. Kalau dia hanya Pak RT, kalau dia hanya Pak Lurah, kalau dia hanya Presiden, kalau dia hanya Bupati, memang tidak boleh terlalu muji-muji, karena bisa saja nanti dia korupsi, bisa saja dia bikin politik dinasti, dan macam-macam. Tapi kalau dia Tuhan, maka bahkan kita pikir yang sudah maksimal, yang paling pun, itu bahkan belum ada apa-apanya, karena dia Tuhan. Jadi tidak ada pengagungan yang terlalu meninggikan Yesus. Memang dia harus ditinggikan setinggi-tingginya karena dia Tuhan. Dan itu bukan arogansi, karena dia layak menerima pujian, menerima pengagungan.
Kalau saya manusia mengharapkan saudara puji-puji saya terus, mengagungkan, itu berarti saya sombong. Tapi kalau Tuhan nyuruh kita menyembah Dia, mengagungkan Dia setinggi-tingginya dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, termasuk dengan segenap harta kita, itu bukan kesombongan, itu hak, itu wajib, dan tidak ada kesombongan di situ, tidak ada arogansi di situ. Jadi memang tugas kita meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Justru kalau kita kurang meninggikan Yesus, itu berdosa. Ya, jadi oke ya Pak Gigi Christians ya, harus meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Karena memang Dia Tuhan yang menjadi manusia ya, untuk keselamatan kita. Dan Dia bukan hanya Tuhan, tapi bahkan Dia rela menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi keselamatan kita. Itu bahkan membuat kita tuh tidak ada apa-apanya, membuat kita harus tahu bahwa saya hidup sekarang, apa semua yang saya punya sekarang itu untuk Tuhan Yesus. Oke, saudara, ini sudah 1 jam 14 menit, jadi saya sampai di sini dulu. Nanti saudara silakan tonton lagi untuk proses kembali, cermati kembali, tarik implikasi-implikasinya. Kalau saudara mau menggunakan materi untuk ngajarin, berkhotbah kepada jemaat, silakan pelajari baik-baik, gunakan kata-kata saudara sendiri, tarik implikasi-implikasi yang sesuai dengan konteks saudara, dan ajarkan itu kepada jemaat, supaya kita sama-sama belajar ya. Saya tahu mayoritas, 40%, 30% dari subscriber saya itu para pendeta, termasuk para dosen teologi, termasuk para mahasiswa teologi. Dan itu sesuatu yang sangat menggembirakan saya. Memang yang saya ajarkan begini tidak banyak orang yang tonton, tapi saya percaya yang tonton adalah orang-orang yang punya, para influencer ya, para pendeta. Jadi kalau 100 pendeta menonton materi saya, kemudian mereka khotbahkan itu kepada jemaat, maka itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada 10.000 orang yang datang ke sini hanya untuk ngoceh-ngoceh. Dan saya pergi kemana-mana, selalu saya ketemu para pendeta, para dosen, para mahasiswa teologi, even yang studi S1, yang studi S2, bahkan yang studi S3, mendapatkan materi, mendapatkan topik dari materi-materi saya di channel ini. Dan itu puji Tuhan, saya tidak ngomong itu untuk menyombongkan diri, tapi saya bersyukur Tuhan menggunakan channel ini memberkati jemaat Tuhan, memberkati kekristenan di Indonesia. Mari kita sama-sama melaksanakan tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita masing-masing. Saya dengan tanggung jawab saya, saudara dengan tanggung jawab saya, kita sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan dan saling mendoakan, saling mendukung. Dan saya tidak lupa mengajak saudara mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, untuk persiapan akreditasi di akhir bulan ini sampai dengan awal bulan Juni, termasuk juga untuk pelunasan biaya sewa ruko STT Rai Batam. Terima kasih banyak bagi yang sudah memberikan persembahan, yang belum silakan ambil bagian. Kalau saudara ngerti tentang firman Tuhan, ngerti tentang bagaimana nilai dari persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yang tidak mengerti, yang tidak mau, skip aja. Saudara boleh mendapatkan manfaat dari channel ini, tapi kalau saudara tidak mau ambil bagian, it's okay, karena pertolongan kita semua datangnya dari Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang menggerakkan, dan Tuhan yang menolong. Sampai di sini saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. Allah Tritunggal memberkati kita semua. Salam.